bisa dengar suara saya? Biasanya halus. Yang begini, ketahui. Baik, apa yang bisa canggung dan tidak malu atau maluin, dan ini dulu saya Pak Joko, saya jurnalis, ya pegiat literasi. Jadi saya lebih banyak fokus di literasi digital. Background sedikit saja saya cerita karena termasuk juga di dalamnya kenapa memilih menjadi jurnalis. Saya umur ini ya, umur perjalanan hidup. Nah, tahun depan saya genap awal tahun itu 50 tahun setengah abad, dan separuh dari setengah abad itu saya menempuh profesi jurnalis. Jadi 25 tahun. Belum termasuk ketika ada di dunia kampus, tahun kampus, Jakarta, 1 tahun, di Jogja 1 tahun, terakhir selesai dengan teknik kimia dan politeknik sampai 2001 di sana. Jadi 94, 95, 96. Kalau saya sebut angka itu kan, tahun itu kan tahun apa gitu kan, tahun-tahun rawan kan. Kalau ada yang aku aktivis di tahun-tahun itu, baru sekolah 94, mungkin dia cuma ikut. Kalau pindah-pindah tanyakan kawan-kawan aktivis yang bilang 98 itu, pasti semua pindah ke kampus. Nanti kita pikir. Oke, tidak perlu terlalu jauh, nanti ada waktu kita diskusi kopi baru bercerita. No. Tapi memang di saat-saat itu saya juga tulis media watch di kampus lah, dari mahasiswa yang kemudian juga ikut aktif, sangat aktif dalam kegiatan mahasiswa kala itu. Nah, sengaja tersebut saya masuk karena ini ruang kita adalah ruang ini, sehingga tidak salahnya kalau saya singgung sedikit beberapa itu. Mungkin waktu itu saya kalau muda juga sudah sini dan saya di sana, ya, Hawaii dari 2019 dari luar sini, sebelumnya dipakai 15 dari 25 tahun itu, 15 tahun saya di sampai saat masih aktif dan 2019 sini, 20 sini, COVID. Itu saya coba berbagi apa yang saya punya, apa yang saya belajar selama ini. Banyak orang tua, terutama orang tua muda, pemuda mahasiswa, ada juga, ada profesionalis juga, dan jurnalis warga, kemudian terakhir generasi digital atau komplain. Dan kemudian bersama Pak kita dipanggil. Kalau saya orang tua sih sebenarnya orang tua dipanggil di perusahaan dengan beberapa yang lain juga dipanggil perusahaan nasional untuk menjadi ahli untuk program transformasi perusahaan. Perusahaan sampai perusahaan bangun ya, dari perusahaan seperti daerah, provinsi, kabupaten sampai perusahaan kampung, taman daerah masyarakat di kota-kota, itu di pusat gerakan migrasi kita. Ya. Jadi saya kalau di kampung ada jadi aku nanti mau pakai misalnya ada pakaian literasi ya, itu boleh lah ya, buat perpustakaan kampung atau ruang bacaan yang masing-masing. Bagus, sangat bagus. Kita memproduksi. Nah, ada untuk siang ini jam rawan ya, jadi kita modelnya atau metodologinya bisa diskusi ya. Saya sambil cerita juga nanti nulis di sini. Oke, bantuan kita ada dari materi slideshow, PowerPoint nanti dibagikan, kemudian tulis, nanti ada video juga ya. Ini 3 materi simultan nanti
persidangan, materi pemetaan literasi digital, kemudian bagaimana kita menulis bikin berita pendek, sekaligus berita langsung, ya, tulisan pendek. Itu juga untuk kebutuhan reportase, dipakai untuk reportase dasar, ya, awal untuk durasi 1 menit, 1,5 menit, 2 menit itu. Lalu terakhir kita coba lihat untuk prakteknya, kita akan review aplikasi, satu aplikasi yang biasa saya pakai, ya, untuk editing video. Kemudian ya kita latihan. Karena kelas kita ini campur, ada orang muda, ya, orang muda ini, kemudian ada senior juga, ya. Ini bukan berarti sisi kemanfaatannya orang bilang mungkin lebih banyak orang muda untuk itu, kan? Menurut saya dari sepanjang waktu berproses dengan kegiatan ini, para senior kita juga sebenarnya butuh, karena banyak sekali orang bikin website di kantoran, misalnya kantor-kantor punya website, instansi atau organisasi punya website, dan kemudian buka password. Alasan buka password ya memang karena tidak sering digunakan buka apa? Menulis apa? Kalau rutin digunakan itu password auto apa? Karena tidak sering dimanfaatkan dan tulisan seperti apa? Tulisan tidak itu ya misalnya. Itu akhirnya terlupakan. Website-nya saat isi di tahun 2000 sampai hari ini kosong. Banyak temuan begitu. Itu dibutuhkan, sehingga salah satunya juga sampai hari ini kemudian ada lebih maju lagi era video. Orang bilang ini era video, sehingga banyak orang ingin tahu bagaimana membuat video. Oke lah, kemudian kalau kita syutingnya HP-HPan semua, pakai HP, ambil gambar. Tapi kemudian tidak tahu apa yang mau diucapkan, apa yang mau disampaikan di dalam video. Misalkan ada demo di sini, ya, demo di depan sini, gitu. Apa yang mau? Oh ini ada demo, ada demo. Untuk ulang lagi begitu, ini mau bicara apa? Sering tuh, tidak tahu kata-kata apa yang mau diucapkan, habis, gitu kan? Nah, saya mau ajarkan bagaimana menulis. Kuncinya menulis dulu. Reporter kita yang di TV yang laporan langsung, ya saya kira masuk sudah sampai saya tadi muncul di depan layar TV, ya. Tetap juga menulis dulu baru bicara depan TV. Nah, kalau menulis selesai, hancur itu. Ini hancur itu. Kacau ya depan TV, di kapal, mau apa? Ini harus terus. Sehingga bagian akhir nanti kemudian saya akan tunjukkan aplikasi. Saya pakai InShot, ya, Tadi pakai yang lain boleh, nanti saya tunjukkan InShot. Bagaimana penggunaannya dan kita akan latihan, praktekkan. Kita kayak materi pertama dulu ya. Ini mengenai literasi digital. Tadi pas saya masuk juga ada di bawah ya, saya diantar juga oleh Pak dosen kita tadi, dosen. Nah ini kemudian saya ini pakai materi saya yang ringan, yang paling ringan. Tiga ini mengenai literasi digital, kemudian sekaligus dan reputasi asal kegunaan aplikasi. Nah ceritanya begini, secara definitif. Mudah lah ya dibaca, sesi Google saja apa itu literasi digital, apa itu apa literasi saja. Kalau pendekatan jurnalistik atau kuncinya ada adaptasi. Gitu. Jadi ini literasi digital, kita mau menggunakan kemajuan teknologi digital ini untuk kebutuhan kerja kita. Tidak sebatas pada informasi saja, tapi untuk pengelolaan sistem manajemen informasi digital di
video tadi, kemudian kita bisa membuat video-video juga ya terkait untuk publikasi pada akun media sosial kita. Apa catatannya? Tadi ada singgung, tapi dari pendekatan tradisi ini kita punya nama, ya, kita punya nama. Catatan skill ya, skill apa gitu ya. Jadi maksud itu catatan itu mencari, ingat saja, cari kumpul pola, saya amankan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyebarluaskan dan oke, saya ingat gampang itu, gampang ingat. Cari, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyebarluaskan dan aman, security digital. Ini cakupan literasi digital. Kalau kita sudah selesaikan ini, kita sebenarnya sudah mampu beradaptasi. Ya, sering dilakukan paling sering ya. Orang sekolah pasti sering cari informasi, internet, kan? Kumpul, simpannya harus aman, ya. Penyimpanannya juga aman, gitu. Cari, kumpul, bikin folder khusus. Sampai penuh, hilangkan pendrive, banyak tempat simpan. Sampai yang laut, yang awalnya penyimpanan awal, lalu cari, kumpul, simpan, mengolah. Nah, bagian mengolah ini yang kemudian tidak semuanya mungkin bisa melakukannya. Kalau untuk kebutuhan penulisan karya ilmiah, mulai dari makalah misalnya sampai kemudian skripsi dan seterusnya, itu disertasi, itu juga bagian dari mengolah, ya, mengolah. Tapi yang saya maksud dengan pendekatan kita jurnalistik akhirnya kita mau mengolah data yang kita cari lewat media sosial atau media digital atau media pesawat internet, itu untuk kebutuhan selanjutnya, yaitu menyebarluaskan. Ya, sebagai dalam bentuk berita, misalnya konten berita atau konten integrasi. Kalau selalu saya, kita ada pengaturan tuh, tidak boleh itu saya tidak boleh ketika berita itu ya, kalau saya sudah samanya itu kan, tidak. Ini saya soal teknis saja ya. Kalau menyebarluaskan oke, ya. Kalau kemudian berkaitan dengan cyber security, keamanan digital, ini nanti di ruang khusus saya, ya kita belajar secara detail. Tapi yang pasti mulai dari internet kita harus aman, jangan sampai dengan scam atau phishing dan sebagainya. Ya tentu kalau kita itu harus tahu ada kita di situ, ya. Kemudian terus sudah banyak jaminan itu kan jaminan satu macam jaminan di situ. Kalau kemudian rusak selesai komunikasi putus internasional sampai di langit putus semua rusak. Memang menjadi problem. Orang negara lah sebenarnya. Bahkan kalau kita simak mau teliti saja di media sosial kita, Facebook misalnya, itu sudah ada mekanisme, sudah ada prosedur untuk keamanan, prosedur untuk mengamankan akun kita. Ada kan? Ada ya? Ya. Itu bisa jadi aman lah sebenarnya dari situ. Itu juga di TikTok atau di YouTube ya sudah. Itu soal cyber security itu pelajaran khusus sih. Kalau sekali. Oke. Sampai di sini
Makanya itu, saya mau tanya itu, media sosial apa yang kita punya? Instagram. Nah, di sini nanya juga. Instagram siapa-siapa yang punya? Semua punya, ada yang punya. Oke, YouTube. Aktif. Facebook, semua aktif. Ya. Nah, Facebook. Nah, selain Facebook di dalamnya itu ada halaman. Yang punya halaman siapa? Facebook dengan halamannya. Halaman, nama halaman. Halaman Facebook, Facebook profile dia punya Facebook. Facebook sudah Instagram kalau dilihat ini ada Instagram Facebook minimal 4 atau 5 media sosial yang aktif semua. Saya kira lengkap itu. Karena ada 9 satu profil Facebook, profil pertama, ada 9 profil tambahan halaman. Nah, tidak bisa bisnis itu, tapi saya tidak bisa bisnis ini, saya tidak cuma bisnis ya. Khusus tentang kegiatan migrasi, nanti ya pakai nama dari Facebook profil pertama, pakai nama halaman sudah sesuai dengan ceritanya harus fokus, ya. Harus fokus, mau konsistennya harus fokus. Jadi penelitiannya harus konsisten. Kalau saya bilang harus konsisten biar monetisasi cepat, ya kan? Bagaimana bisa konsisten kalau tidak fokus? Saya belum semua, apa aja. Jadi kita mau branding juga ya. Branding harus branding diri sebagai apa, kan? Saya ya sudah dikenal sekarang apa lagi migrasi. Soalnya, seperti itu. Bagaimana itu dari membranding diri calon kepala kampung, boleh. Gimana? Itu kan calon kepala kampung. Itu positif visi boleh kasih posisi juga, ya. Tentang biasa boleh. Tapi fokus, konsisten di situ. Jangan ragu. Sebenarnya ada emosi pas semua ini susah gunakan secara gitu. Oke. Ini lah. Apa detailnya bisa dibaca, mencari bagaimana, ya, tekniknya dalam percakapan kita dan komunikasi kita. Oke. Dalam prakteknya kemudian ini beberapa hal yang dimulai dari nomor 1 verifikasi standar ya, standar pendidikan jurnalistik untuk penggunaan media sosial dan literasi digital. Terus kampus gerak ya untuk melayani kepada masyarakat ya. Terkait literasi kayaknya belum, saya kan dari kampus dari misalnya tahu sudah KKN yang terbaru, KKN literasi itu apa yang KKN siapa semester digital yang rawan jadi realistik yang semester 7 yang mau KKN siapa mahasiswa. Nah, KKN literasi belum disampaikan.
Oke baik, terima kasih Bapak untuk materi pendahuluannya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu dan peserta semuanya. Tidak ada? Oke, sepertinya tidak ada Bapak. Silakan dilanjutkan untuk materi selanjutnya Bapak. Bentar ya, Bapak Ibu. Ini yang berat, ini yang kedua ini yang berat. Memang saya khawatir karena jam rawan. Nanti tidak fokus. Oke. Sesi keduanya. Ganti baterai dulu.